Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari. Saya dari Universitas Hasyim Asy'ari akan mempresentasikan mata kuliah manajemen resiko dengan tema resiko pasar. Yang pertama, pengantar manajemen resiko. Manajemen resiko penting karena membantu bisnis menghadapi ketidakpastian seperti perubahan pasar, regulasi, atau krisis global. Dengan mengelola resiko, perusahaan bisa menjaga keberlanjutan dan membuat keputusan yang lebih. Pentingnya paham resiko pasar. Yang pertama, membuat keputusan yang lebih baik, melindungi uang kita. Yang ketiga, rencanakan keuangan dengan baik. Keempat, kelola resiko dengan baik dan siap menghadapi perubahan pasar. Yang keenam, percaya diri. Yang terakhir, membuat strategi investasi. Selanjutnya terdapat poin-poin resiko pasar. Yang pertama, deviasi standar. Yang kedua, value at risk. Yang ketiga, ada stress testing. Keempat, backcase testing. Yang pertama, deviasi standar. Deviasi standar adalah untuk statistik yang menggambarkan seberapa besar variasi atau penyebaran dari data rata-rata. Dalam konteks risiko pasar, deviasi standar digunakan untuk mengukur volatilitas harga aset portofolio. Adapun contohnya yaitu, jika warung A selalu menjual kopi dengan harga antara 10.000 hingga 12.000 setiap kali Anda datang, kemudian warung B kadang menjual kopi dengan harga 5.000, tapi kadang bisa juga mencapai sampai 20.000. Maka warung B lebih beresiko karena harga kopinya lebih bervariasi. Bisa disebut juga dengan deviasi standar tinggi. Sementara warung A lebih stabil dan harganya lebih konsisten. Bisa juga dikatakan standar deviasinya rendah. Adapun yang kedua yaitu value at risk. Value at risk adalah ukuran resiko yang menghitung potensi kerugian maksimum yang mungkin dialami portofolio dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Biasanya 95% atau 99%. Adapun contohnya yaitu, seseorang mempunyai tabungan 1 juta dan setiap minggu beli barang di pasar. Kemudian, berdasarkan pengalaman yang dia tahu, bahwa dalam 95% kasus pengeluaran maksimum dalam satu tidak lebih dari 100.000, tapi ada kemungkinan 5% pengeluarannya bisa lebih dari itu, misalnya karena barang-barang tiba-tiba naik harga. Maka VAR menggambarkan bahwa dalam kebanyakan minggu akan menghabiskan kurang dari 100.000, tetapi ada sedikit kemungkinan Anda bisa menghabiskan lebih dari itu. Yang ketiga, terdapat stress testing. Stress testing adalah metode untuk mengevaluasi bagaimana portofolio atau perusahaan bertahan di bawah kondisi pasar yang ekstrim, seperti krisis ekonomi atau goncangan besar dalam pasar. Contohnya, merencanakan anggaran keluarga dan ingin tahu apakah bisa bertahan dalam keadaan darurat. Menghitung apa yang akan terjadi
Jika salah satu anggota keluarga kehilangan pekerjaan atau biaya bulanan tiba-tiba meningkat, apakah tabungan cukup untuk bertahan selama 6 bulan dalam situasi tersebut? Maka stress testing adalah seperti simulasi untuk melihat bagaimana keuangan akan terpengaruh jika ada krisis atau perubahan. Yang keempat, terdapat backtesting adalah proses pengujian model risiko seperti value at risk dengan menggunakan data historis untuk melihat seberapa baik model tersebut memprediksi hasil yang sebenarnya. Contohnya, mencoba resep baru untuk membuat kue. Sebelum memutuskan untuk menggunakan resep itu, memeriksa ulasan orang lain yang sudah mencoba resep tersebut selama beberapa tahun terakhir. Jika banyak yang berhasil, maka yang enak. Jika banyak yang berhasil membuat kue yang enak, dapat diyakini bahwa resep ini akan bekerja dengan baik. Maka backtesting adalah seperti melihat apakah metode atau strategi sudah terbukti berhasil di masa lalu sehingga dapat digunakan di masa depan. Kemudian terdapat strategi manajemen risiko pasar. Yang pertama, diversifikasi. Yang kedua, ada hedging. Yang ketiga, ada stop loss order. Yang keempat, ada analisis fundamental dan teknikal. Kemudian ada mengatur ukuran posisi. Kemudian terdapat pemantauan terus-menerus. Berikut adalah presentasi yang saya sampaikan. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.